Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, kami wabarakatuh. dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, kami dari 2011 000022, Sepira Sekarahman BP 2011 000023, Zamri BP 2011 000024, Ferli Amanda Putri BP 2011 000025, dan Rila Triani BP 2011 000026. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang perancangan sistem informasi pada distributor outlet atau distro menggunakan MySQL, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, bab yang pertama, bab 1, yaitu pendahuluan. 1.1 latar belakang. 1.1 latar belakang. Semakin hari, dunia perdagangan makin dimanjakan oleh hadirnya teknologi internet. Dengan menggunakan internet, dapat barang melalui dunia maya. Sistem penjualan online ini makin banyak dan makin diminati oleh peminatnya. Sistem ini bisa juga disebut pasar virtual atau virtual market. Bisnis secara online menjadi sebuah kesempatan yang besar. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi ini, membantu usaha menengah ke bawah untuk saing. Sebuah langkah yang baik untuk coba melebihi usaha bisnis. Industri ini sudah menjadi salah satu kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain. Salah satunya adalah distributor outlet atau distro. Sebuah usaha yang dikembangkan oleh sekumpulan anak-anak muda pada tahun 1990-an. Kini, barang-barang distro benar-benar bersaing ketat dengan barang impor hasil dari kreativitas anak bangsa. Untuk memudahkan dalam penyebaran usaha distro yang berbasis web dan memudahkan dalam proses pengambilan data dari distro, maka dibutuhkan rancangan sistem informasi yang menyimpan data barang menggunakan database MySQL. 1.2 Rumusan masalah. Dari masalah di atas, maka dapat kita rumuskan bagaimana cara mengembangkan sistem informasi pada usaha distro berbasis dengan MySQL. 1.3 Tujuan masalah. 1.31 dapat membantu dan memudahkan dalam mengelola data barang pada proses pendistribusian dengan baik. 1.3.2 mengubah sistem distro yang manual menjadi sistem rancangan yang memudahkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang terkomputerisasi. 1.33 menyelesaikan tugas kelompok akhir mata kuliah perancangan basis data. Kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan membacakan bab 2, landasan teori. 2.1 MySQL. MySQL adalah sebuah DBMS atau Database Management System. Menggunakan perintah SQL,
yang banyak digunakan saat ini dalam pembuatan aplikasi berbasis website. MySQL dibagi menjadi dua lisensi. Pertama adalah free software, di mana perangkat lunak dapat diakses oleh siapa saja. Dan kedua adalah shareware, di mana perangkat lunak berpemilik memiliki batasan dalam penggunaannya. MySQL termasuk ke dalam RDBMS atau Relational Database Management System, sehingga menggunakan tabel, kolom, baris di dalam struktur database-nya. Jadi dalam proses pengambilan data menggunakan metode relational database dan juga menjadi penghubung antara perangkat lunak dan database server. 2.2 Database. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Kegunaan utama sistem basis data adalah agar pemakai mampu menyusun suatu pandangan atau view abstraksi data. Perancangan basis data merupakan kumpulan dari kata yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk manipulasi basis data yang digunakan dalam transaksi penyewaan mobil atau renta mobil. 2.3 Sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga menjalankan operasional perusahaan. Sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan isi makalah kami tentang perancangan sistem yang bab 3 tentang analis 3.1 yaitu analisis masalah pada sistem dan solusinya. Masalah yang diketahui saat ini adalah terdapat pendataan dan pencatatan pada produksi barang yang didistribusikan tidak terkendali dengan baik karena masih menggunakan sistem yang manual. Karena masih dalam sistem yang manual, tentunya data barang yang terdistribusi akan semakin menumpuk apabila tidak dikelola dengan baik. Apalagi sampai kececeran kemana-mana, karena kurangnya perhatian dan kehati-hatian dalam pengarsipan dan penyimpanan data atau dokumen. Jadi, untuk menghindari hal tersebut, maka dibuatlah suatu sistem database yang dapat membantu dalam pengelolaan barang distribusi yang dikelola dalam bentuk komputerisasi, agar database-nya dapat disimpan dengan baik dan aman. Sehingga penggunaan tidak lagi pusing dalam mengamankan dan mencatat data-data yang perlu diproses. Kemudian 3.2, kebutuhan sistem. Pada perancangan sistem informasi ini, dibutuhkan data yang akan disatukan ke dalam file database dengan membuat perancangan query database menggunakan MySQL sehingga dari selesainya perancangan query database tersebut dapat mengembangkan pertama, kemajuan pada proses pencatatan, pengarsipan, serta pencarian data. Kedua, memudahkan pekerjaan penggunaan. Ketiga, sistem ini dapat membuat satu proses data input yang sejalur secara terkomputerisasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kelanjutannya disampaikan oleh rekan kami, Ibu Zamri. Pra Zamri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 4 dari makalah kami, yaitu pembahasan.
Nah, sebelumnya itu saya akan menjelaskan apa itu query database. Nah, query database dapat diartikan sebagai capability atau kemampuan database pada komputer untuk menampilkan atau menyimpan informasi tertentu. Namun perlu diketahui bahwa kemampuan yang tersimpan di database namun perlu diketahui bahwa kemampuan tersebut hanya berupa predefined kode. Artinya, jika permintaan tidak sesuai dengan informasi yang tersimpan di database, maka permintaan tidak dapat diproses. Nah, fungsi query database. Yang pertama itu ada Data Definition Language atau DDL, yaitu bahasa SQL yang digunakan untuk membuat atau mendefinisikan objek-objek dalam basis data. Hasil penggunaan DDL berupa sekumpulan tabel yang disebut sebagai data dictionary atau kamus data. Mengintegrasikan metadata. Metadata inilah yang mendeskripsikan objek dalam basis data. Dengan kata lain, DDL digunakan untuk membangun kerangka basis data. Ada 3 perintah yang termasuk dalam DDL, yaitu create, alter, dan drop. Yang pertama itu ada create. Create ini adalah digunakan untuk membuat objek database. Antara lain membuat database baru, tabel baru, view baru, dan kolom atau field baru. Yang pertama itu ada membuat database. Untuk membuat database itu kita memerlukan sintak yang digunakan untuk membuat database baru. Caranya itu dengan mengetik create database distro _version. Setelah tanda query OK satu affected ini muncul, maka sukses kita dalam membuat database. Yang kedua itu mengaktifkan database. Untuk mengaktifkan database dapat digunakan perintah use sebagai berikut. Caranya yaitu kita membuat use distro _version. Distro _version ini adalah nama database yang kita gunakan. Selanjutnya itu membuat tabel. Sintak yang digunakan untuk membuat tabel yaitu yang pertama kita ketik create tabel dan nama tabel tersebut. Di sini kami membuat nama tabelnya itu tabel distro. Yang terdiri yaitu ID distro, integer dalam kurung 11, ini berarti value yang mencakup dari integer tersebut. Dan ID distro ini adalah primary key dari database distro version tadi. Yang kedua itu ada nama distro, varchar, tipe data yang digunakan, dan 3 dalam kurung ini adalah value dari varchar tersebut. Yang ketiga ada alamat varchar, dan yang terakhir ada telepon dengan tipe data integer dan value dari integer tersebut 13. Seperti tadi, jika query OK, maka tabel tadi sudah sukses kita buat. Selanjutnya itu cara menampilkan tabel dari kita tadi. Nah, untuk menampilkan tabel itu kita cuma mengetikkan show tables dan titik koma. Maka akan muncul seperti ini. Distro yang ini adalah yang kita buat sebelumnya tadi, ya ini. Create tabel distro, maka akan muncul di sini daftar tabel. Nah, selanjutnya itu untuk melihat deskripsi dari tabel tersebut. Kita menggunakan sintak seperti des nama tabel.
Nah, tadi nama tabel kita itu distro, maka kita akan mendeskripsikannya dengan cara desk distro titik koma. Maka akan muncul tabel seperti ini. Fieldnya itu tadi sudah kita buat, ada ID distro, nama distro, alamat, dan nomor telepon distro. Ini adalah tipe data dari field tadi yang kita buat. Yang kedua, alter. Alter adalah perintah yang digunakan untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat. Pengubahan ini mencakup mengganti nama tabel, menambah kolom, atau mengubah kolom maupun atribut pada kolom. Yang pertama itu menambah field. Yang kita gunakan yaitu caranya itu alter nama field dan masukkan tipe datanya. Nah, di sini itu alter tabel distro, karena nama tabel kita tadi distro, maka kita alter tabel distro, add keterangan varchar. Nah, di sini add ini berfungsi untuk menambahkan kata keterangan ini pada field tabel distro. Varchar ini adalah tipe datanya, dan 50 ini adalah value dari keterangan tadi. Nah, setelah itu kita deskripsikan lagi tabel distro, maka pada deskripsi di tabel distro itu muncul kata keterangan pada field yang sebelumnya kata keterangan ini tidak ada. Yang kedua, menghapus field. Menghapus field keterangan pada tabel barang, maksudnya tabel distro, dengan sintaks seperti ini. Yang pertama itu alter tabel distro drop kolom keterangan. Drop ini berfungsi untuk menghapus kolom dari field keterangan tadi. Nah, selanjutnya kita deskripsikan lagi di tabel distro. Yang sebelumnya tadi ada field keterangan pada tabel distro, karena sudah kita hapus maka field keterangan tadi sudah hilang kembali. Yang ketiga, mengubah nama field. Caranya yaitu alter tabel distro, change telepon, nomor HP integer 13 titik koma. Nah, change ini maksudnya itu menukar atau mengubah dari yang field sebelumnya itu telepon menjadi field nomor HP dengan tipe data integer dan value dari tipe data tadi itu 13. Nah, pada tabel sebelumnya itu pada field yang paling bawah itu tadi adalah telepon. Karena sudah kita ganti menjadi nomor HP, maka akan tampilan yang sudah kita ubah tadi. Yang ketiga, drop. Drop ini itu perintah yang digunakan untuk menghapus database dan menghapus tabel dengan sintaks seperti berikut. Drop database distro version. Nah, ini berarti database distro version tadi sudah kita hapus semuanya. Berarti data-data yang tabel tadi yang kita buat tadi juga ikut terhapus karena database tadi sudah kita hapus. Selanjutnya yaitu data manipulation language atau DML, yaitu subbahasa SQL yang digunakan untuk memanipulasi data dalam basis data yang telah dibuat. Perintah digunakan dalam DML yaitu insert, update, select, dan delete. Nah, yang akan saya jelaskan pertama itu insert. Insert ini digunakan untuk memasukkan data dalam tabel sintak. Sintaknya itu insert into nama underscore tabel, nama field 1, nama field 2, dan seterusnya. Dan dilanjutkan juga dengan value-nya. Di sini kelompok kami membuat insert into distro values, yaitu
001. 001 ini adalah nomor dari tabel. Distro baju, tanah datar, dan nomor telepon tadi. Sesuai dengan tabel yang kita buat tadi itu ada nama distro, ID distro, nama distro, alamat, dan nomor HP. Nah, di sini tadi saya koreksi lagi. 001 ini adalah ID dari distro. Distro baju ini nama distro, dan ini alamat dari distro, dan yang ini adalah nomor telepon dari distro. Yang kedua itu update. Update digunakan untuk memperbaharui data lama menjadi data baru. Sintak yang digunakan yaitu update nama tabel, set nama field sama dengan nilai baru. Nah, di sini update distro, set telepon. Maka nomor telepon yang tadi kita masukkan sebelumnya itu tadi yang ini. Maka setelah kita update akan muncul nomor telepon baru seperti ini. Dan ini adalah tabel data distro tadi. Nah, yang ketiga itu kan ada select. Select digunakan untuk mengambil data atau menampilkan data dari suatu tabel atau beberapa tabel sekaligus dengan relasi. Sintak umum untuk menampilkan semua data dari tabel sebagai berikut. Select bintang from tabel data distro. Maksudnya from nama tabel. Nah, untuk menampilkan tabel data distro, kita tinggal pilih select bintang from distro, maka akan muncul tabel distro yang ini. Yang kedua, untuk menampilkan tabel data konsumen. Untuk menampilkan tabel data konsumen sama seperti tabel data distro. Cuma di sini kita menukar dengan yang tadi sebelumnya from distro, sekarang from konsumen. Maka akan tampil tabel seperti gambar ini. Juga dari tabel data kurir sama seperti yang sebelumnya. Begitupun juga dengan tabel barang. Sintak yang digunakan sama, hanya saja sumbernya yang mana yang kita inginkan. Yang sebelumnya tadi itu konsumen, kita ganti menjadi kurir. Dan juga nama barang. Yang ketiga delete. Perintah ini digunakan untuk menghapus data. Perintah yang telah dijalankan tidak dapat digagalkan, sehingga data yang telah hilang tidak dapat digunakan. Sintak yang digunakan sebagai berikut. Delete from nama tabel, where dalam kurung siku kondisi. Di sini tabel distro-fashion tadi, database distro-fashion tadi pada tabel distro, delete from konsumen, di mana where ini di mana nama konsumen, berarti kita memasukkan nama konsumen tadi Diah Pratiwi. Nah, maka nama konsumen Diah Pratiwi tadi akan terhapus. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Baiklah, jadi kesimpulannya adalah dibentuk sistem informasi penjualan barang berupa fashion. Sistem fakta penjualan fashion di distro memiliki fasilitas data distro, konsumen, kurir, dan data barang. Sehingga sistem bisa membantu proses penjualan fashion di distro ini. Pembuatan sistem informasi distributor outlet atau distro ini memakai perangkat lunak, XAMPP, dan database MySQL. Sarannya yaitu, penulis berharap pembaca dapat menerapkan dalam pembuatan sistem informasi pada distributor outlet ini.
ke sistem informasi lainnya, guna memudahkan suatu organisasi bisnis mengelola gudang atau barang berupa data masuk dan data keluar suatu penjualan barang terdata secara jelas. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.